Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saharul Samrin. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis saya atau proposal saya yang diberikan oleh Pak Aswito SEMSI AK CSRS CSRA selaku dosen pembimbing di mata kuliah metode penelitian. Nah, proposal saya yang berjudul tentang analisis keadilan pajak dalam perspektif etika dan implikasinya terhadap sistem pajak yang berkelanjutan. Nah, subpoin pembahasannya yang akan saya bahas dimulai dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, definisi dari pajak tersebut, teori pajak, etika pajak, keterkaitan, dan pendekatan. Nah, pertama, yaitu latar belakangnya. Latar belakang perpajakan sendiri merupakan suatu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik dan membiayai kegiatan pembangunan. Namun, di balik fungsi ekonomi yang penting ini, timbul pertanyaan mengenai keadilan dalam pelaksanaan sistem perpajakan. Dalam keadilan pajak menjadi hal yang krusial, karena pajak adalah salah satu cara utama bagi negara untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan mendorong pemerataan sosial dan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali muncul ketidakadilan yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan terhadap sistem perpajakan yang mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri akan saya bahas mengenai bagaimana tujuan dari perpajakan itu ada. Sehingga pertama-tama dari tujuan penelitian itu sendiri yang saya bahas yaitu memahami bagaimana konsep pajak dari perspektif etika. Nah, dalam penelitian ini saya bertujuan untuk mendalami konsep keadilan pajak dari sudut pandang etika dengan tujuan utama untuk memahami kerangka nilai yang membentuk prinsip-prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Pertama-tama, saya akan melakukan telaah literatur yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana konsep keadilan pajak yang berkembang dalam disiplin etika. Dengan melakukan hal ini, saya berharap dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang ruang pandang etis yang mendasari pemikiran tentang bagaimana pajak seharusnya diterapkan dan bagaimana pajak seharusnya digunakan dalam ruang lingkup masyarakat. Nah, selanjutnya dari tujuan penelitian saya selanjutnya yaitu mengevaluasi efektivitas prinsip keadilan pajak dalam perspektif perpajakan. Dalam tujuan ini, saya bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip keadilan pajak tercermin dalam praktis perpajakan yang ada, serta mengidentifikasi keterangan utama yang dibagi dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan pajak dan kebijakan administrasi perpajakan. Lalu selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah sendiri itu ada beberapa rumusan masalah, namun yang saya tampilkan di PPT hanya satu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya dapat yaitu pertama, bagaimana konsep keadilan pajak dapat mengidentifikasi dan diukur dalam perspektif etika, dan bagaimana konsep tersebut berbeda dalam konteks budaya, nilai, dan norma masyarakat yang berbeda. Lalu selanjutnya, apa saja tantangan utama dalam menerapkan prinsip-prinsip pajak dalam sistem kepatuhan wajib pajak serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan selanjutnya, bagaimana kebijakan perpajakan yang tidak adil dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat, dan apa dampaknya terhadap rehabilitas sosial dan publik. Lalu, bagaimana hubungan antara keadilan pajak, distribusi pendapatan, dan kemampuan fiskal pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena pajak yang kita terima itu akan digunakan kembali untuk masyarakat. Lalu, apa peran prinsip etika dalam merancang kebijakan perpajakan yang berkelanjutan, yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pemerintah serta tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial dalam ruang lingkup masyarakat. Nah,
Lalu bagaimana definisi? Definisi sendiri saya akan bahas tentang definisi keadilan pajak. Nah, keadilan pajak adalah konsep yang berkaitan dengan distribusi beban pajak serta adil di antara warga negara atau entitas ekonomi dalam suatu masyarakat. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip yang menentukan siapa yang harus membayar pajak, berapa besar kontribusi yang adil dari setiap individu atau entitas, serta bagaimana pajak tersebut harus dikelola dan dialokasikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Lalu keadilan pajak itu terbagi dari keadilan distributif. Keadilan distributif yaitu prinsip ini menekankan bahwa beban pajak harus didistribusikan secara profesional berdasarkan kemampuan ekonomi atau pendapatan masing-masing individu atau kelompok. Nah, artinya mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya atau penghasilan diharapkan untuk memberikan kontribusi pajak yang lebih besar. Lalu selanjutnya itu keadilan prosedural atau prinsip ini menekankan pentingnya prosedur yang adil dan transparan dalam pengumpulan atau pemungutan pajak dan penegakan pajak. Ini mencakup aspek-aspek seperti kejelasan antara perpajakan, kesetaraan dalam perlakuan di bawah hukum pajak, serta akses yang adil terhadap sistem perpajakan bagi seluruh warga negara. Lalu selanjutnya yaitu keadilan kumulatif. Keadilan ini menerapkan prinsip yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara wajib pajak dan juga pemerintah. Menurut prinsip ini, kontribusi pajak yang diberikan oleh wajib pajak harus sebanding dengan manfaat yang diberikan oleh pemerintah dari layanan publik atau instruktur yang disediakan oleh pemerintah sendiri. Nah, penerapan konsep keadilan pajak itu sendiri itu seringkali melibatkan berbagai pertimbangan, seperti pertimbangan ekonomi, sosial, dan politik. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya mampu mengumpulkan pendapatan yang diperlukan atau membiayai kegiatan pemerintah, tapi juga mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana teori keadilan pajak. Nah, teorinya sendiri yaitu terdapat beberapa lagi, yaitu pertama itu teori utilitarisme. Nah, teori utilitarisme menekankan bahwa tindakan atau kebijakan yang lebih baik adalah menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi sebagian orang dalam konteks perpajakan. Pendekatan ini menekankan bahwa pajak harus dikenakan pada cara yang adil dan menghasilkan manfaat sosial terbesar. Ini mungkin membebankan pajak lebih tinggi pada orang yang dapat dengan pendapatan yang lebih tinggi karena mereka memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menanggung beban tersebut. Lalu selanjutnya yaitu teori keadilan distributif. Teori ini terfokus pada distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil di antara anggota masyarakat atau wajib pajak dalam konteks perpajakan. Pendekatan ini mengumpulkan bahwa beban pajak harus didistribusikan secara dengan atau sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Ini sering berarti penerapan ini sering dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan keadilan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi atau pendapatan yang lebih rendah. Lalu selanjutnya yaitu teori keadilan kumulatif. Teori ini menekankan pada prinsip pertukaran yang adil antara individu masyarakat dalam konteks perpajakan. Pendekatan ini mengatakan bahwa setiap individu harus memberikan kontribusi pajak yang sebanding dengan manfaat yang diterima dari layanan publik dan instruktur yang disediakan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya yaitu teori keadilan prosedural. Teori ini berfokus pada keadilan dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan hukum. Dalam konteks perpajakan, pendekatan ini menekankan perlunya kejelasan, kesetaraan, dan kebebasan dalam prosedur perpajakan. Nah, setiap teori sendiri itu memiliki pendekatan yang berbeda terhadap konsep keadilan pajak dan memberikan pandangan yang beragam tentang bagaimana pajak seharusnya didistribusikan di antara anggota masyarakat. Dan praktiknya kombinasi dan berbagai teori ini digunakan untuk
merumuskan kebijakan pajak yang sebanding dan adil. Lalu selanjutnya yaitu etika dalam perpajakan. Nah, etika sendiri maksudnya adalah sistem pajak mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing pembuatan keputusan dan pelaksanaan kegiatan perpajakan. Ini mencakup pertimbangan antara keadilan, kewajiban moral, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Nah, beberapa aspek etika penting yaitu pertama etika dalam keadilan pajak. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa beban pajak yang didistribusikan secara adil di antara masyarakat warga negara atau wajib pajak berdasarkan kemampuan mereka dalam membayar pajak atau kemampuan mereka dalam ekonomi. Nah, etika dalam pajak itu mempertimbangkan bahwa sistem perpajakan harus memerlukan semua individu atau entitas ekonomi dengan cara yang adil dan setara. Lalu selanjutnya yaitu etika dalam keputusan dan keadilan pajak. Etika dalam sistem pajak juga mencakup pertimbangan tentang kewajiban moral individu atau entitas ekonomi untuk patuh terhadap hukum pajak dan membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka. Ini melibatkan konsep tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada pembiayaan layanan publik dan infrastruktur yang diperlukan untuk kepentingan bersama. Lalu selanjutnya yaitu etika dalam transparan, etika yang transparan dan akuntabilitas. Etika dalam sistem pajak membentukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perpajakan. Hal ini melibatkan memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka serta memastikan bahwa kebijakan perpajakan itu dibuat dan ditetapkan secara adil dan terbuka oleh masyarakat oleh pemerintah kepada masyarakat. Lalu penghindaran pajak dan perencanaan pajak agresif. Nah, etika ini dalam konteks etika penghindaran pajak yang legal dapat dan perencanaan pajak agresif seringkali dilihat sebagai tindakan yang kurang etis karena dapat merugikan kepentingan umum dan mengurangi pendapatan yang tersedia untuk pembiayaan layanan publik. Lalu selanjutnya yaitu etika dalam keadilan global. Dalam era globalisasi, etika dalam sistem pajak juga melibatkan pertimbangan tentang keadilan dan hubungan pajak lintas batas termasuk penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan upaya untuk menghindari pajak yang adil melalui praktik pengalihan harga dalam perusahaan kerangka pajak. Lalu selanjutnya yaitu keterkaitan antara keadilan pajak dan sistem pajak yang berkelanjutan. Nah, keterkaitan sendiri antara keadilan pajak dan sistem pajak yang berkelanjutan adalah penting untuk dipahami dalam konteks pembangunan kebijakan perpajakan yang efektif dan adil. Nah, berikut beberapa cara di mana keterkaitan dapat dijelaskan. Pertama, yaitu legitimasi dan keputusan wajib pajak. Nah, sistem perpajakan yang dianggap adil oleh masyarakat atau wajib pajak cenderung memperoleh lebih banyak dukungan dan keputusan dari wajib pajak ketika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak memperlakukan mereka secara adil dan bahwa kontribusi mereka digunakan dengan tepat oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Lalu selanjutnya yaitu distribusi pendapatan dan keadilan sosial. Sistem pajak yang adil berpotensi untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan menciptakan kesetaraan sosial yang lebih besar dalam masyarakat melalui tarif pajak yang progresif dan kebijakan redistribusi pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan akses terhadap pelayanan publik dari kelompok-kelompok yang kurang mampu. Ini tidak hanya mendukung keadilan pajak, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang lebih instruktif dan stabil. Lalu selanjutnya yaitu pendanaan. Nah, pendanaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Nah, keadilan pajak berdampak langsung pada pendapatan yang tersedia untuk pembiayaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur
yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketika sistem pajak menggunakan beban pajak secara adil dan efisien, pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini bisa jadi ketika pajak digunakan secara adil dan transparan, bisa jadi layanan-layanan tersebut bisa digunakan oleh masyarakat secara gratis. Lalu selanjutnya yaitu kestabilan dan keberlangsungan ekonomi. Nah, ketidakadilan dalam sistem pajak seperti penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan kelompok orang-orang kaya atau wajib pajak yang keuntungannya melebihi rata-rata yang memanfaatkan celah hukum dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal dengan memperkuat keadilan pajak dan menutup celah-celah perpajakan yang adil. Lalu selanjutnya yaitu yang saya gunakan dari analisis saya kali ini tentang metodologi penelitian. Saya menggunakan pendekatan penelitian pertama yaitu pendekatan konseptual untuk membangun kerangka konseptual yang mengintegrasikan konsep keadilan pajak dan keberlanjutan sistem pajak. Lalu saya melakukan juga pendekatan literatur yang melakukan tujuan literatur yang komprehensif tentang konsep keadilan pajak, sistem pajak yang berkelanjutan, dan keterkaitan antara keduanya. Lalu saya menggunakan pendekatan empiris yang melakukan penelitian lapangan atau survei untuk mengumpulkan data primer tentang perspektif masyarakat sebagai wajib pajak terhadap keadilan pajak dan kepentingan pajak serta efektivitas sistem pajak dan membiayai layanan publik. Lalu selanjutnya saya menggunakan pendekatan kuantitatif, itu menggunakan metode statistik dan analisis regresi untuk mengevaluasi pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap keadilan pajak yang berkelanjutan dalam sistem pajak. Lalu saya menggunakan pendekatan kualitatif, itu melakukan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan kunci seperti wajib pajak atau masyarakat, pengusaha, dan pejabat pemerintah untuk memahami perspektif mereka tentang keadilan pajak dalam sistem pajak yang berkelanjutan. Lalu ada berbagai sumber data dari data statistik pajak, data resmi dari lembaga perpajakan, yaitu saya gunakan sebagai acuan seperti Departemen Pajak atau Badan Pajak Nasional yang mencakup informasi dan pendapatan pajak dari tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Lalu saya menggunakan survei opini publik, yaitu survei yang dilakukan untuk mengumpulkan persepsi masyarakat tentang keadilan pajak, kepatuhan pajak, dan kinerja sistem pajak. Lalu saya menggunakan data ekonomi dan sosial. Data-data tersebut tentang distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat dari lembaga statistik nasional dan organisasi internasional seperti World Bank atau International Monetary Fund atau IMF. Lalu saya menggunakan dokumen kebijakan perpajakan. Dokumen tersebut secara resmi dengan kebijakan perpajakan termasuk undang-undang regulasi, perpaduan, dan laporan kebijakan dari pemerintah atau badan perpajakan terkait. Lalu tentang studi kasus dan wawancara. Saya menggunakan data-data dari kualitatif untuk dari studi kasus tentang kebijakan pajak tertentu dan memahami wajib pajak atau pemangku kepentingan perpajakan lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini atau mendengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.